Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi jika ras terkuat di muka bumi, yaitu emak-emak yang hendak menjemput suaminya di bandara, tapi malah kena razia ilegal dan diminta untuk menunjukkan surat-suratnya oleh oknum polisi. Tapi emak-emak itu malah menabrak dan membawa oknum polisi yang berbaring di kap mobilnya itu hingga bandara. Simak video ini sampai habis, jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Matahari siang di Surabaya membakar permukaan aspal yang menghitam, membuat hawa panas seperti uap yang menempel di kulit siapapun yang melintas. Jalan raya itu dipenuhi lalu lintas padat. Mobil, motor, dan angkot saling bersaing dengan suara klakson yang riuh. Di tepi jalan, seorang polisi gendut bernama Bribka Surya Prakoso berdiri dengan napas terengah. Seragamnya yang ketat terlihat menekan perut buncitnya. Keringat mengalir dari pelipis, lalu menetes ke leher. Wajahnya berusaha tampak berwibawa, tetapi sorot matanya menyimpan niat lain yang lebih gelap. Di balik tatapannya, ada kepuasan setiap kali ia bisa memberhentikan kendaraan, bukan demi hukum, melainkan demi keuntungan pribadi. Baginya, jalan raya ini seperti ladang emas. Siapapun yang melintas bisa ia jadikan sasaran. Terik siang menambah kesan garang pada tubuh gempalnya, seakan ia adalah penguasa kecil di persimpangan yang ramai itu. Dari kerumunan kendaraan, sebuah sedan silver berkilau melaju anggun. Mobil itu bersih dan terawat, kontras dengan jalanan berdebu yang ia lalui. Dengan gerakan cepat, Surya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pengemudi menghentikan laju kendaraan. Sedan itu melambat lalu berhenti beberapa meter di depannya. Dari balik kaca mobil yang perlahan menurun, tampak sosok Ratna Dewi Prameswari, seorang wanita Indonesia berusia 45 tahun. Kulitnya bersih terawat, wajahnya cantik dengan garis-garis kematangan yang menambah pesona, dan tubuhnya berisi namun berwibawa. Jilbab yang ia kenakan berwarna lembut, menegaskan citra seorang wanita, berkelas, sekaligus religius. Aura keanggunan Ratna begitu kontras dengan ketidakteraturan suasana jalan. Surya menatapnya dengan rasa penasaran yang bercampur dengan perhitungan. Di benaknya, wanita berpenampilan seperti ini pasti bisa dipetik dengan alasan hukum yang dibuat-buat. Bribka Surya berjalan mendekati sedan itu dengan langkah berat. Sepatu botnya menghentak keras ke aspal, seakan ingin memperlihatkan wibawa. Ia mengetuk kaca jendela mobil dengan keras, nadanya memaksa, jauh dari sopan santun yang seharusnya melekat pada seorang aparat. "Tolong tunjukkan SIM dan STNK," ucapnya dengan suara berat. Tatapannya menyapu Ratna dari ujung kepala hingga ke bawah, seolah sedang mengukur kelemahan lawan. Sorot matanya penuh curiga, atau lebih tepatnya berpura-pura curiga, karena sesungguhnya ia tidak pernah melihat adanya pelanggaran dari pengemudi itu. Wajah Ratna yang tenang justru membuatnya semakin ingin menunjukkan kuasa. Suara ketukan tangannya di kaca, keras dan berulang, membuat beberapa pengendara di belakang melirik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Surya menyeringai tipis, merasa bahwa permainan sudah dimulai, dan ia tak sabar untuk menekan wanita di hadapannya agar tunduk. Kaca mobil turun perlahan, memperlihatkan wajah Ratna yang memancarkan ketenangan bercampur ketegasan. Ia menatap Surya dengan sorot mata yang tidak gentar, berbeda dengan pengendara lain yang biasanya langsung panik. Dengan nada lembut namun tegas, ia bertanya, "Kesalahan apa yang saya lakukan, Pak? Mengapa saya diberhentikan?" Kalimat itu sederhana, tetapi menohok, membuat Surya sejenak terdiam. Ratna tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Justru ketegasannya menyiratkan pengalaman dan wibawa yang lahir dari kedewasaan. Di balik hatinya, Ratna tahu bahwa ada yang janggal. Ia tidak merasa melakukan pelanggaran apapun, dan ketukan keras Surya di kaca mobil tadi terasa seperti upaya mengintimidasi. Hatinya mulai gusar, namun ia berusaha menahan diri. Dalam benaknya, waktu adalah hal terpenting saat ini, karena ia harus segera menjemput suaminya di bandara. Surya yang sempat terdiam segera menarik kembali sikap congkaknya. Ia tersenyum miring, senyum yang lebih mirip ejekan daripada keramahan. "Saya punya otoritas menghentikan siapapun yang saya curigai bermasalah. Tugas saya menjaga ketertiban," ujarnya dengan nada penuh percaya diri.
Kata-kata itu terasa seperti pagar yang dibangun dari kesombongan, bukan dari hukum. Sorot matanya menekan, berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa jalan. Namun, di hadapan Ratna, sikap itu tidak banyak berarti. Ratna memandangnya tanpa gentar, seakan senyum sinis Surya hanyalah topeng tipis yang mudah ditembus. Hati Ratna mulai dipenuhi kesal. Ia sadar, ini bukan tentang hukum, melainkan tentang kesewenang-wenangan. Jalan raya yang mestinya ruang aman bagi masyarakat, kini terasa seperti arena kecil tempat seseorang berusaha menegakkan gengsinya di atas penderitaan orang lain. Kening Ratna Dewi berkerut dalam, garis halus di wajahnya tampak jelas ketika ia mencoba menahan amarah yang mulai mendesak dari dada. Ada bara yang menyala, tetapi ia sadar betul bahwa meladeni arogansi seorang aparat hanya akan membuatnya terjebak dalam lingkaran tak berguna. Dengan suara yang tegas, namun tetap sopan, ia berkata, "Kalau tidak ada alasan jelas, saya tidak punya kewajiban menyerahkan surat-surat." Kalimat itu meluncur seperti bilah tajam yang memotong udara panas Surabaya. Bribka Surya Prakoso mendengus pelan, merasa gengsinya ditantang. Namun Ratna tidak bergeming, tangannya tetap memegang erat kemudi, seakan menegaskan bahwa dirinya bukan wanita yang mudah dipermainkan. Dalam hatinya, ia berusaha menata kesabaran. Namun, di balik tatapan matanya, ada kilatan marah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Hawa panas Surabaya kian terasa menyesakkan, bercampur dengan ketegangan yang semakin tebal di dalam kabin sedan silver itu. AC mobil bekerja keras, namun keringat tetap muncul di pelipis Ratna Dewi, bukan karena terik semata, melainkan karena tekanan situasi yang menjeratnya. Ia duduk tegak, kedua tangannya mencengkeram kemudi, matanya lurus menatap jalan di depan. Bribka Surya Prakoso terus memberi isyarat kasar agar ia keluar dari kendaraan, namun Ratna tidak bergeming. Ia tahu, begitu keluar tanpa alasan jelas, ia akan kehilangan kendali dan mungkin menjadi korban permainan kotor aparat itu. Di dalam kepalanya, detik demi detik, berubah menjadi alarm keras yang menggema. Suaminya, Kolonel Arif Wicaksana, baru saja mendarat di Bandara Juanda, dan ia berjanji akan menjemputnya tepat waktu. Tekanan semakin berat. Bayangan suami yang menunggu dengan penuh harap membuat jantung Ratna berdegup lebih cepat. Setiap menit yang hilang terasa seperti pengkhianatan terhadap rindu dan kebanggaan yang sudah lama ia pelihara. Bayangan wajah Kolonel Arif Wicaksana begitu jelas di benak Ratna, seakan terpampang di depan matanya. Sosok tegap berseragam loreng, dengan sorot mata yang tajam namun penuh kasih, adalah alasan ia menahan diri selama ini. Arif bukan sekadar suami. Ia adalah seorang prajurit TNI yang ditempa dengan disiplin keras, yang baru saja menuntaskan pendidikan panjang di Sesko TNI Bandung, tahap penting sebelum ia dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal. Ratna tahu, momen kepulangannya bukan hanya urusan keluarga, melainkan tonggak sejarah hidup mereka. Penantian ini adalah simbol perjuangan, sekaligus bukti pengorbanan bertahun-tahun yang harus dirayakan dengan kehadiran istri di sisinya. Namun kini, semua yang indah itu seperti terancam sirna hanya karena seorang polisi jalanan yang pongah. Ratna menggenggam kemudi lebih erat, jantungnya berdegup keras seperti genderang perang. Setiap detik yang terbuang di hadapan Bribka Surya terasa seperti duri menusuk dada, membuat emosinya mendidih di antara rindu dan kewajiban. Di depan mobil, Bribka Surya Prakoso berdiri seperti benteng hidup, tubuh gempalnya menutupi hampir seluruh jalur sedan silver itu. Tangannya terangkat, berkali-kali melambaikan telapak seolah memberi perintah agar Ratna Dewi tunduk, menyerahkan surat-suratnya, dan keluar dari kendaraan. Tatapannya menuntut kepatuhan, suaranya menegaskan otoritas yang ia rasa absolut, sementara keringat bercucuran dari wajah bulatnya. Namun kesabaran Ratna telah mencapai batasnya. Dalam hatinya, waktu yang terus berjalan, janji kepada suaminya, dan harga diri yang harus dijaga bersatu menjadi satu ledakan tekad. Ia menatap lurus ke depan, menekan pedal gas dengan mantap, mencari celah sekecil apapun untuk melewati penghalang itu. Sedan silver itu melaju dengan hentakan tegas, ban bergesekan dengan aspal berdebu, menciptakan suara yang menggelegar di telinga Surya. Ia terkejut, matanya membulat,
karena wanita ini berani menantangnya tanpa ragu. Seolah berkata bahwa keberanian sejati tidak mengenal gender atau tubuh yang lebih kecil. Jalanan berubah menjadi arena diam, menyaksikan duel antara kesewenang-wenangan dan tekad yang tak tergoyahkan. Tubuh gempal Surya sempat terhempas ke samping, tetapi naluri bertahan hidupnya membuat tangannya sigap mencengkeram wiper mobil. Dalam sekejap, tubuhnya menempel di atas kap seperti seekor binatang yang menolak dijatuhkan. Wajahnya memucat, matanya terbelalak, penuh campuran ketakutan dan ego yang tak rela dikalahkan oleh seorang wanita. Angin kencang menerpa tubuhnya, seragamnya berkibar tak beraturan, membuatnya terlihat konyol sekaligus tragis. Sementara itu, Ratna semakin menekan gas. Hatinya berdegup keras, namun tekadnya tidak surut. Baginya, ini adalah perang batin antara harga diri dan kewajiban. Ia tahu membawa seorang polisi di atas kap mobil adalah risiko besar. Namun, kesewenang-wenangan Surya sudah terlalu jauh. Jalanan menjadi saksi duel diam antara seorang wanita yang mempertahankan haknya dan seorang aparat yang mabuk kuasa. "Berhenti! Ini berbahaya!" teriak Bribka Surya Prakoso sekuat tenaga. Suaranya pecah di antara deru kendaraan lain dan gemuruh jalanan yang padat. Napasnya tersengal, dada terhimpit panas dan tekanan yang membuatnya hampir pingsan. Matanya terbelalak, menatap mobil yang bergerak cepat. Tubuhnya menegangkan, seakan diikat oleh kabel tak terlihat. Keringat bercampur debu menetes dari wajah bulatnya, membuat seragamnya tampak kumal dan berantakan. Tangannya mencengkeram wiper mobil dengan kekuatan hampir mematahkan tulang, sementara jantungnya berdetak liar antara rasa takut dan kemarahan. Setiap detik mobil melaju membuat Surya merasakan adrenalin dan kepanikan yang saling bertabrakan, seolah berada di ujung tebing yang siap runtuh. Jalanan Surabaya yang sebelumnya akrab kini terasa seperti arena peperangan, dan ia sadar bahwa kesombongannya akan segera diuji dengan cara yang belum pernah ia alami. Namun, Ratna Dewi Prameswari tak lagi peduli dengan teriakan dan ancaman itu. Kesabaran yang selama ini ia simpan sudah habis, meledak seperti air bah yang menghancurkan bendungan yang rapuh. Mobil silver itu melaju dengan mantap, membawa Surya sebagai penumpang tak diundang, yang menggantung di kapnya dengan napas tersengal dan ketakutan yang nyata. Roda ban bergesekan dengan aspal berdebu, meninggalkan jejak panas dan aroma karet terbakar di udara. Ratna menatap lurus ke depan, tangan menggenggam kemudi sekuat tenaga, sementara hatinya berdegup antara rasa bersalah dan kebutuhan mendesak untuk sampai ke bandara. Hujan terik siang yang membakar kulit kota Surabaya seakan ikut memberi tekanan tambahan. Namun, tekadnya tidak surut. Mobil itu bagaikan perahu yang menembus badai. Surya seperti ranting tak berdaya di atasnya. Sementara Ratna memimpin arah dengan keberanian yang tak tertandingi. Asap kendaraan lain membumbung di udara, bercampur dengan suara klakson yang bersahutan dan teriakan pengendara yang panik. Tatapan orang-orang di jalan menyorot drama yang tidak biasa ini, seolah dunia berhenti sejenak menyaksikan duel antara kesewenang-wenangan hukum dan keberanian seorang wanita. Ratna, di balik kaca, tampak seperti pejuang yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Sedangkan Surya menempel di kap mobil dengan ekspresi setengah panik, setengah marah. Motor-motor yang berdesakan mencoba menghindar, sementara pengemudi lain berhenti untuk menyaksikan. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam adegan itu. Bau oli, debu, dan panas yang terpanggang matahari menambah intensitas, membuat setiap detik terasa menegangkan. Jalan raya Surabaya berubah menjadi panggung absurd, tempat emosi, keberanian, dan ego saling bertabrakan, menciptakan ketegangan yang nyaris tak tertahankan bagi siapapun yang menonton. Roda sedan silver itu akhirnya memasuki area Bandara Internasional Juanda, melewati lapangan parkir yang sibuk dan deretan kendaraan yang melintas perlahan. Derap langkah penumpang yang baru turun dari pesawat bercampur pengumuman pengeras suara, menciptakan irama tegang yang menambah intensitas situasi. Bau bensin, karet terbakar, dan suara rem mobil terdengar bercampur dengan aroma kopi dan parfum penumpang bandara. Ratna menekan pedal gas sekuat tenaga, fokus pada tujuan, menjemput suaminya. Surya,
yang masih menempel di kap, berusaha menyeimbangkan tubuhnya di atas logam panas yang bergetar. Tangannya pegal, napas terengah, dan matanya berkaca-kaca karena debu dan ketakutan. Setiap detik terasa seperti pertempuran antara kontrol dan kehilangan kendali. Dan area bandara yang ramai kini menjadi saksi ketegangan luar biasa, yang melibatkan seorang polisi yang arogan dan seorang wanita yang menolak ditindas. Di tepi jalan penjemputan, berdirilah Kolonel Arif Wicaksana, sosok prajurit tegap dengan seragam loreng yang rapi. Wajahnya letih setelah perjalanan panjang, namun matanya berbinar penuh kerinduan saat menatap arus kendaraan di depan terminal. Ia baru saja tiba dari pendidikan Sesko TNI di Bandung. Tubuhnya masih terasa lelah, namun rasa rindu pada istri tercinta membuat langkahnya terasa ringan. Ia menatap setiap mobil yang lewat, berharap melihat sedan silver kesayangan melaju ke arahnya. Tanpa ia sadari, kejadian yang sedang berlangsung di jalan menuju bandara adalah uji kesabaran yang luar biasa. Pertemuan antara kekuasaan yang salah arah dan tekad seorang wanita yang pantang mundur. Arif merasakan napasnya tertahan ketika melihat mobil itu melaju kencang. Sosok istri di balik kemudi dan sesuatu yang menempel di kap mobil. Jantungnya berdebar, naluri prajuritnya bersatu dengan naluri suami, menciptakan ketegangan yang siap meledak pada detik berikutnya. Dengan refleks dan tekad bulat, Ratna Dewi Prameswari menekan rem mendadak. Sedan silver itu berhenti seketika, roda berdecit di atas aspal hangat Bandara Juanda. Tubuh Bribka Surya Prakoso yang masih menempel di kap mobil terlempar jatuh dengan keras ke permukaan aspal, berguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti tepat di depan Kolonel Arif Wicaksana. Kolonel, yang baru saja melihat istri tercinta dari jauh, menahan napas, matanya melebar antara kaget dan lega. Surya menatap Ratna dengan campuran rasa sakit dan marah yang memuncak, sementara debu dan pecahan karet melayang di udara. Ratna menatap Surya sebentar. Napasnya masih terengah, jantungnya berdetak kencang. Hatinya campur aduk. Lega, karena berhasil menghentikan mobil dan tiba di bandara tepat waktu, namun juga ketakutan akan reaksi Surya setelah terjatuh. Sekejap, suasana di area penjemputan berubah menjadi gaduh. Orang-orang yang sedang menunggu penjemputan terhenti, menoleh ke arah sedan silver yang berhenti mendadak. Beberapa penumpang mengangkat ponsel, merekam setiap detik peristiwa yang luar biasa ini. Suara kamera, tawa gugup, dan bisik-bisik bercampur dengan deru kendaraan di latar belakang, menciptakan sensasi tegang yang menyelimuti seluruh area. Beberapa orang mendekat untuk melihat lebih jelas, sementara yang lain menahan diri, takut terlibat dalam drama yang belum jelas ujungnya. Bandara, biasanya tempat sibuk yang teratur, kini menjadi panggung ketegangan. Ratna tetap berada di dalam mobil, wajahnya serius, tangan tetap menggenggam kemudi. Sementara Surya masih terkapar di depan, napas tersengal, dan keringat bercampur debu menempel di seragamnya, membuat momen ini semakin dramatis. Setelah beberapa detik, Bribka Surya Prakoso bangkit dengan napas tersengal. Tubuhnya penuh debu, seragamnya kusut, dan tampak kumal akibat jatuhan di aspal. Namun, ego dan arogansinya tetap menguasai, memaksanya berdiri tegak di depan Ratna. Matanya merah, wajah bulatnya menegaskan kemarahan yang mendidih. Seolah dunia ini harus tunduk pada kehendaknya. Dengan suara lantang yang menggelegar, ia menuding Ratna. "Kau sudah menabrakku. Kau harus bertanggung jawab." Sorot matanya tajam, menatap Ratna seperti lawan yang harus dijatuhkan, meski kelelahan jelas terlihat di tubuhnya. Ratna hanya menatapnya dengan tatapan dingin dan tak gentar, menandakan bahwa ia tidak akan membiarkan ego dan kesewenang-wenangan seseorang menguasai hidupnya. Kerumunan orang yang merekam adegan itu menahan napas, menyadari betapa absurdenya konflik ini. Seorang wanita menegakkan haknya, seorang polisi mengekang kuasanya tanpa integritas. Kolonel Arif Wicaksana, meski lelah dan jet lag setelah perjalanan panjang, merasakan darahnya mendidih melihat sikap Surya. Ia hanya ingin memeluk istrinya, namun ego dan arogansi polisi itu telah menantang kesabaran seorang prajurit sejati. Dengan langkah mantap dan tenang, Arif maju, tubuh tegapnya menunjukkan disiplin militer yang terasah puluhan tahun. Setiap gerakan pukulan dan tendangan yang ia lepaskan adalah hasil latihan bertahun-tahun. Cepat, presisi,
dan terukur. Surya mencoba menangkis, namun kelelahan dan ketidaksiapan membuatnya kewalahan. Tiap pukulan dan tendangan mengirim pesan jelas. Kekuatan fisik tanpa disiplin hanyalah sia-sia, sementara keberanian dan prinsip adalah senjata yang sesungguhnya. Orang-orang menonton dengan mulut ternganga. Beberapa mundur takut terseret konflik, sementara yang lain menyadari pelajaran moral yang tak terucap namun terlihat jelas di arena penjemputan itu. Akhirnya, tubuh Bribka Surya Prakoso terkapar di area penjemputan Terminal 1B Bandara Juanda. Napasnya tersengal, seragam kusut, dan wajahnya penuh luka memar. Sementara kerumunan orang bersorak, sebagian terdiam ngeri. Kamera ponsel menangkap setiap gerakan, dan momen itu segera menjadi tontonan publik yang viral. Ratna Dewi menatap suaminya sebentar, wajahnya lega. Sementara Kolonel Arif menenangkan istrinya, memastikan ia aman. Dari kejadian ini muncul pesan moral yang jelas. Kekuasaan tanpa integritas hanyalah kesombongan. Arogansi yang tak terkendali akan berakhir pahit, dan keberanian sejati bukanlah menindas, melainkan melindungi yang lemah. Bandara yang semula hanya tempat transit kini menjadi saksi nyata bahwa keberanian, disiplin, dan prinsip dapat menegakkan keadilan, meski harus diuji di jalanan yang panas dan berdebu.